Coba bayangin kalau di era 90-an, orang kantoran jalan sambil nyantolin benda kecil di pinggang yang sering bunyi bip-bip. Itu bukan HP, tapi pager. Di Indonesia, salah satu yang paling terkenal adalah pager Telkom. Alat ini dulu jadi simbol prestis, bikin pemiliknya kelihatan keren dan profesional. Tapi sekarang, siapa sih yang masih pakai pager? Bahkan anak-anak generasi sekarang banyak yang nggak pernah lihat bentuk aslinya. Nah, kali ini kita bakal bahas kenapa pager Telkom yang dulu begitu populer akhirnya ditinggalkan. Pager mulai populer di Indonesia sekitar awal 90-an. Fungsinya sederhana, menerima pesan singkat berupa angka atau kode tertentu. Biasanya pesan dikirim melalui operator Telkom yang kemudian meneruskannya ke perangkat pager. Buat zamannya, teknologi ini sangat revolusioner. Bayangin aja, sebelum ada HP, komunikasi jarak jauh biasanya cuma lewat telepon rumah atau surat. Dengan pager, pesan bisa sampai ke penerima kapan saja, meski mereka lagi di jalan. Salah satu keunggulan pager adalah portabilitasnya. Ukurannya kecil, gampang dibawa, dan bisa dikaitkan di ikat pinggang. Begitu berbunyi bip, pemilik pager langsung tahu ada pesan masuk. Biasanya isi pesan berupa nomor telepon yang harus dihubungi balik. Jadi fungsi pager lebih mirip notifikasi, memberitahu kalau ada orang yang ingin kita hubungi. Walaupun sederhana, sistem ini sangat membantu bagi pebisnis, dokter, dan orang-orang sibuk pada masanya. Pager Telkom sangat identik dengan gaya hidup profesional. Anak muda yang punya pager dianggap keren dan modern. Bahkan ada yang cuma pakai pager biar dianggap gaul, meskipun sebenarnya jarang dipakai beneran. Saat itu, iklan pager juga gencar banget di TV, menggambarkan gaya hidup cepat, praktis, dan eksklusif. Masyarakat benar-benar melihat pager sebagai simbol status sosial, bukan hanya alat komunikasi. Namun, semua berubah ketika handphone GSM mulai masuk ke Indonesia pertengahan 90-an. Awalnya HP memang mahal dan besar, tapi teknologinya jauh lebih praktis. Dengan HP, orang bisa langsung nelpon dan SMS tanpa harus lewat operator. Inilah titik awal kejatuhan pager. Fungsinya yang terbatas bikin orang cepat beralih ke HP, apalagi ketika harga HP mulai turun dan sinyal GSM makin luas. Kelemahan terbesar pager adalah bergantung pada operator. Setiap pesan harus dikirim lewat pusat layanan Telkom, lalu diteruskan ke pengguna. Proses ini kadang lambat dan tidak selalu akurat. Sementara itu, HP memberi kebebasan penuh, bisa langsung kirim pesan sendiri. Bagi pengguna, jelas lebih simpel. Jadi walaupun pager lebih murah, daya tariknya langsung kalah oleh fleksibilitas HP. Memasuki akhir 90-an, pager mulai ditinggalkan secara massal. Orang-orang kantoran yang dulu setia pada pager, satu persatu beralih ke HP Nokia, Siemens, atau Motorola. Apalagi dengan hadirnya SMS yang bisa menampung lebih banyak teks, pager benar-benar terlihat ketinggalan zaman. Di titik ini, Telkom juga mulai mengurangi layanan pager karena basis penggunanya makin sedikit. Menariknya, meskipun sudah ditinggalkan, pager sempat masih dipakai di beberapa sektor khusus. Misalnya, rumah sakit atau perusahaan yang butuh komunikasi cepat di area terbatas. Alasannya, pager lebih tahan gangguan sinyal dibanding HP. Namun, seiring teknologi jaringan seluler makin canggih, kebutuhan itu juga menghilang. Pager akhirnya benar-benar punah dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sekarang, pager Telkom lebih sering ditemukan sebagai barang koleksi atau dipajang di museum teknologi. Buat generasi yang pernah pakai, suara bip dari pager bisa membangkitkan nostalgia masa transisi sebelum dunia dikuasai HP pintar. Sementara buat generasi sekarang, pager mungkin terasa aneh. Ngapain sih punya alat yang cuma bisa nerima kode angka? Tapi justru disitulah nilai sejarahnya. Jadi, kenapa pager Telkom ditinggalkan? Karena teknologi komunikasi bergerak terlalu cepat. Begitu HP hadir dengan SMS dan panggilan langsung, pager jadi nggak relevan lagi. Dari simbol prestis, akhirnya jadi barang usang. Tapi, pager Telkom tetap punya tempat di memori orang Indonesia. Dia adalah saksi transisi komunikasi dari era surat dan telepon rumah menuju era mobile. Jadi kalau kalian pernah dengar suara khas bip-bip pager, anggaplah itu suara nostalgia dari masa lalu yang sudah kita tinggalkan